Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini nih? Nah, pada pukul 10:03 ini bakal ada tausiah pagi yang dibawakan oleh Kak Sela di sini. Halo, Assalamualaikum Kak Sela. Waalaikumsalam. Oke, mungkin Kak Sela nanti akan membawakan tausiah pagi tentang yaitu sabar ya Kak, bener kan Kak? Iya benar banget. Oke, mungkin ada adik kelas sama kakak kelas yang mungkin mau dengar, silakan dengerin, ada di Radio Sias Manam, atau guru-guru yang mau mendengarkan juga boleh Bu. Nah, habis itu mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan kepada Kak Sela, langsung aja DM kami di Instagram Broadcasting Semanam, dan kepada Kak Sela kami persilakan. Baik, terima kasih Zaki atas kesempatannya. Baik, aku akan buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Syiar Semanam FM. Sebelum saya memulai kegiatan tausiah pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Hariza Marcella dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan hari ini, pada pagi yang cerah ini, saya akan membawakan tausiah singkat dengan tema kesabaran. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di rumah, apakah teman-teman tahu apa itu sabar? Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita terkena musibah, kemalangan, ujian, pasti kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Nah, teman-teman sekalian, kesabaran ini sendiri menurut bahasa itu berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Dan secara istilah, sabar ini artinya adalah menahan diri dari kesusahan serta kelapangan dada. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sabar ini telah terdapat di dalam Al-Quran. Allah telah menerangkan tentang kesabaran ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus menerapkan perilaku kesabaran ini di dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dan sikap sabar ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, sabar itu memiliki 3 bagian. 3 bagian utama sabar itu, yang pertama adalah kesabaran untuk menaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Teman-teman sekalian, apa maksudnya? Menjauhi larangannya dan menerapkan perintah Allah. Sabar dalam artian ini adalah jika kita dihadapkan dengan perilaku tercela atau perilaku tidak terpuji, hendaklah kita
bersabar. Apa maknanya? Seperti ini, saya berikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat teman kita melakukan perbuatan tak terpuji atau perbuatan tercela, seperti contohnya adalah menyontek saat ujian atau melakukan tawuran di sekolah, kita bisa menolak perbuatan tercela tersebut jika kita memiliki keteguhan hati atau kesabaran. Jika kita memiliki kesabaran di dalam diri kita, memiliki keteguhan hati di dalam diri kita, tentu kita menolak untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Itu maknanya kesabaran untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, teman-teman yang dirahmati Allah. Selanjutnya, bentuk sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti contohnya, jika kita menghadapi musibah, kemalangan, kecelakaan, kematian, rasa sakit, ataupun kemiskinan, jika kita tidak bersabar, maka tentu kita akan berputus asa. Kita akan lupa kepada Allah. Namun jika kita memiliki kesabaran di dalam diri kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, maka kita memiliki keteguhan hati. Kita memiliki keimanan yang tinggi. Dan itu adalah salah satu bentuk dari kesabaran, yaitu bentuk kesabaran dalam menghadapi cobaan ataupun ujian, teman-teman yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang ketiga dan yang paling penting. Mengapa saya katakan ini yang paling penting? Karena ujian ataupun bentuk kesabaran yang terakhir ini adalah bentuk kesabaran yang sulit untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Bentuk kesabaran yang paling susah untuk kita terapkan. Mengapa? Karena yang ketiga ini adalah bentuk kesabaran dalam menghadapi ujian kesenangan. Nah, apa maksudnya, teman-teman? Jadi, jika kita diberikan oleh Allah kesenangan ataupun nikmat, sesungguhnya kesenangan dan nikmat itu bukan semata-mata kesenangan. Namun kesenangan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian seperti apa? Jika kita diberikan kesenangan, Allah itu sesungguhnya ingin menguji kita apakah kita itu tetap beriman, tetap bersyukur, dan tetap mengingat Allah di sela-sela kesenangan kita. Nah, dalam menghadapi ujian kesenangan ini, kita harus menerapkan juga kesabaran. Mengapa? Karena jika kita tidak menerapkan kesabaran itu di dalam ujian kesenangan, kita tergolong sebagai orang yang kufur nikmat, orang yang lupa terhadap Allah. Dan terkadang ini adalah hal yang paling sulit untuk diterapkan, karena ketika kita menghadapi kesenangan, kita mendapatkan nikmat, kita cenderung lupa dan cenderung tidak bersyukur kepada Allah. Dan jika kita menerapkan kesabaran, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kesabaran itu artinya adalah menahan. Secara bahasa artinya menahan. Jika kita dapat menahan diri kita untuk tidak berlebihan menghadapi kesenangan ataupun nikmat yang diberikan Allah, artinya kita sudah menerapkan kesabaran itu sendiri. Kesabaran dalam menghadapi ujian kesenangan. Seperti itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah manfaat dari sabar. Tentu, jika kita menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan tentu saja hikmahnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah sabar itu sebagai penolong kita. Jika kita menerapkan kesabaran,
Maka sesungguhnya sabar itu yang akan menjadi penolong kita, karena dengan sabar kita dapat menjadi kuat. Kita tidak berputus asa. Kita lebih berserah diri kepada Allah. Dan kita akan lebih beriman, menambah keimanan kita kepada Allah. Seperti contohnya, jika kita dihadapkan dengan musibah seperti saat sekarang pandemi COVID-19, jika ada saudara kita ataupun kita sendiri menghadapi ujian berupa rasa sakit itu tadi, jika kita tidak memiliki rasa kesabaran, maka kita akan cenderung mengeluh, banyak bahkan mengutuk Allah. Namun jika kita sabar, itu akan menjadi penolong kita, karena dengan sabar itu kita dapat menguatkan diri kita dan meyakinkan bahwa sebenarnya Allah itu telah menolong kita. Kita yakin keimanan kita itu bertambah karena kita yakin bahwa Allah itu dapat menolong kita dari segala apapun cobaannya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya, manfaat dari sabar itu adalah kita akan lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan kita menerapkan perilaku sabar, itu artinya kita percaya atau kita yakin bahwa Allah memberikan kita cobaan, namun Allah juga akan memberikan kita pertolongan. Allah akan memberikan juga kita jalan. Nah, jika kita sudah yakin bahwa Allah dapat menolong kita, Allah memberikan kita jalan atas cobaan tersebut, maka itu dapat menambah keimanan kita. Karena sesungguhnya iman itu artinya yakin atau percaya. Maka dari itu kita dapat meningkatkan keimanan kita dengan menerapkan perilaku sabar. Selanjutnya adalah keutamaan dari sabar itu sendiri, teman-teman yang dirahmati Allah. Tentu sabar itu sangat memiliki banyak keutamaan atau hikmah. Yang pertama adalah kesudahan yang baik. Jika kita bersabar, kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal, pasti pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jika kita berteguh diri, berserah diri, tentu akan kita mendapatkan hasil yang baik. Seperti contohnya, jika kita dikenakan cobaan penyakit ataupun kemalangan, kecelakaan dan lain sebagainya, jika kita tidak bersabar, tentu rasa sakitnya akan semakin lama. Karena jika kita tidak sabar, tentu kita bukan hanya sakit fisik saja, namun bisa juga dapat mengganggu mental kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Karena kita sabar, itu kita mendumel kan, kita seperti mengutuk Allah, terus kita tidak percaya bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Nah, itu dapat mengganggu dua kesehatan kita, dan sesungguhnya itu dapat memperburuk keadaan. Namun jika kita sabar, kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal, kita ikhtiar, maka sesungguhnya sabar itu yang akan menjadi penolong kita, dan juga kita akan mendapatkan kesudahan yang baik. Kalau kita sedang dihadapkan dengan penyakit, kita sabar, kita ikhtiar, pasti sakitnya akan cepat sembuh. Karena kita memiliki keyakinan di dalam diri kita dan juga pemikiran yang positif. Selanjutnya, keutamaan dari sabar atau hikmah dari sabar itu adalah mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Tidak usah diragukan lagi bahwa sabar itu merupakan salah satu bentuk keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika kita memiliki rasa kesabaran yang tinggi, maka rasa keimanan kita pun akan bertambah. Jika kita beriman dan bersabar, tentulah Allah telah menjanjikan itu sendiri di dalam Al-Quran, bahwa
orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan posisi terbaik, tempat tertinggi di surga. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah dari sabar itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabar itu telah termasuk di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Ali Imran ayat 146. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian tausiah singkat dari saya. Oke Kak, mungkin kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Kakak. Mungkin bisa. Baik Kakak, ini pertanyaan yang ada di benak saya ketika mendengar penjelasan dari Kakak. Caranya istiqomah dalam bersabar, bagaimana ya Kak? Baik, terima kasih untuk adik Nisrina atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam bersabar? Istiqomah itu kan artinya kita memiliki keteguhan hati. Kita tidak melenceng dan kita memiliki keteguhan yang kuat. Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam bersabar? Sebenarnya tidak ada caranya. Sabar itu karena tidak ada batasannya. Sabar itu tidak ada batasannya. Cara kita untuk mengistiqomahkan hati kita, kuncinya hanya satu. Kita yakin. Karena jika kita yakin kepada apapun itu, maka hati kita itu memiliki keteguhan untuk terus menjalankannya. Kita yakin bahwa jika kita sabar, Allah akan memberikan kita pertolongan. Kita yakin bahwa jika kita sabar, Allah memberikan kita kemudahan. Kita yakin bahwa jika kita sabar, Allah akan memberikan kita banyak nikmat dan kemudahan sesudah kesusahan. Nah, maka dari itu, jika kita yakin, kita percaya bahwa Allah dapat menolong kita, ya kita dapat istiqomah. Kita dapat tetap istiqomah, dapat tetap tegar dalam menghadapi segala ujian, dan itu menjadikan kita istiqomah untuk bersabar. Jadi intinya untuk mengistiqomahkan diri kita terhadap apapun itu, terhadap rasa kesabaran, terhadap perintah Allah, istiqomah dalam melakukan hal-hal baik, itu adalah yang kuncinya adalah yakin. Yakin kepada Allah, yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan benefit di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Baik Kakak, masih ada satu pertanyaan lagi. Efek sabar yang langsung Kakak dapatkan, yang paling kerasa gitu, yang membuat Kakak semakin yakin untuk terus bersabar, bisa diceritakan Kak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Efek dari bersabar ya yang saya rasakan. Efek dari bersabar yang saya rasakan pertama itu hati tidak terbebani. Jadi seperti hati itu nothing tulus, ngalir aja gitu. Karena jika kita bersabar, kita pasti tidak memiliki beban. Karena orang yang cenderung tidak bersabar ataupun orang yang cenderung tidak memiliki keteguhan hati, itu terkadang hatinya terbebani. Ibarat kata gini, misal kita ditimpa sebuah musibah, namun kita cenderung ngedumel nih, cenderung mengutuk Allah, cenderung tidak percaya kepada ketetapan Allah. Pasti itu menambah beban kita kan, menambah beban kita, baik itu beban fisik kita, beban mental kita, sehingga hati kita tuh berat. Allah ini ngasih aku cobaan. Jadi hati kita tuh tidak lepas gitu. Tapi jika kita bersabar, tentu itu membuat hati kita menjadi tenang. Nah, ini yang saya rasakan. Jika kita bersabar, kita memiliki
pemikiran yang positif, bahwa sesudah kesusahan itu pasti akan ada jalannya. Tuhan akan memberikan jalannya yang lebih baik. Misal nih contohnya dalam hal kecil yang dalam kehidupan saya sehari-hari ya. Misal saya ikut lomba nih, ikut lomba atau ikut pemilihan apa gitu dan sebagainya. Nah misalnya saya tidak lolos, saya tidak menang, tentu kan pasti ada rasa kecewa di dalam diri kita kan, nggak lolos, nggak menang. Nah kalau kita mendumel, kita cenderung tidak percaya dengan ketetapan Allah bahwa itu adalah yang terbaik, maka itu kan akan menjadi beban bagi kita, akan selalu kepikiran kalah. Jadi cenderung kayak beban gitu. Tapi kalau kita sabar, ya udah nggak apa-apa, coba lagi, nanti pasti ada jalannya kan. Nah kalau misalnya kita bersabar dan menahan diri kita untuk tidak emosi, untuk tidak untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif, maka itu akan membuat diri kita, hati kita tuh menjadi tenang, dan kita juga dapat pemikiran yang positif gitu. Pemikiran kita tuh jadi lebih positif karena sabar. Karena kan kita kalau bersabar, kita kan pasti berpikir bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang lebih indah, jalan yang lebih baik, dan mungkin memang rezeki saya bukan di sini, tapi pasti saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan saya yang terbaik. Nah jadi itu, seperti itu yang efek dari rasa sabar yang saya rasakan. Hati saya menjadi tenang dan pemikiran saya itu menjadi lebih positif setelah saya bersabar, seperti itu. Oke Kak, mungkin Miss Rina udah kelar nih nanyanya. Mungkin Zaki pengen bertanya juga. Sabar itu kan berkaitan dengan menahan diri ya Kak. Biasanya orang-orang sabar biasanya dia ketimpa bencana atau memiliki kesusahan dalam hidupnya. Nah kalau tentang sabar dalam melakukan suatu hal yang buruk atau suatu hal yang berlebihan, itu menurut pendapat Kakak nih gimana sih Kak? Ya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya Zaki. Pas di awal tadi ada bentuk-bentuk sabar. Bentuk sabar tuh ada 3. Dan yang paling tinggi itu adalah sabar ketika kita dihadapkan dengan ujian kesenangan, untuk tidak melakukan hal-hal atau selebrasi yang berlebihan ketika kita menghadapi kesenangan. Dan sabar juga tadi yang pertama itu menahan diri dari perbuatan tercela ataupun juga untuk tetap istiqomah menjalankan perintah Allah. Nah, menurut saya sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama untuk sabar dalam menghadapi hal-hal yang tercela ataupun menghadapi diri kita dari hal-hal yang buruk, ya itu tadi dengan tetap bersabar menghadapinya. Jikalau kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang buruk, misalnya teman kita ngajak kita nyontek, kayak yuk saya nyontek ulangan biar dapat nilai 100 nih. Nah, jika kita memiliki tadi keistiqomahan hati untuk sabar, ya, keistiqomahan hati untuk sabar, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal tercela tadi, kayak nyontek tadi. Kalau kita memiliki kesabaran, misalnya kayak sadar nih langsung kan, itu tuh nyontek tuh salah, terus untuk apa nilai 100 tapi nggak berkah kan, mending jujur aja gitu. Jadi dengan kita menahan diri dari perbuatan tercela tadi, ya kita menerapkannya dengan kesabaran dan keistiqomahan hati. Nah, seperti tadi kan contohnya, kalau misalnya kita ada teman yang ngajak nyontek, ya kita tolak. Dengan begitu kita menjadi itu jadi salah satu bentuk sabaran juga kan, sabar untuk menahan dari perbuatan yang tercela. Selanjutnya tadi kan tidak berlebihan ya tadi. Nah jadi untuk kasus tidak berlebihan ini yang paling susah, ini yang paling sulit untuk dilaksanakan. Karena jika kita menghadapi kesenangan itu cenderung ya, kalau kita menang suatu perlombaan, atau misalnya kita dihadapkan dengan sesuatu yang ya sangat senang lah pokoknya, ataupun dilimpahkan oleh Allah rezeki, pasti kita kan cenderung untuk merayakannya, menselebrasi. Nah, selebrasi yang berlebihan ini yang tidak boleh dilakukan.
kita tidak boleh melakukan selebrasi itu dengan berlebihan. Maka dari itu kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan hati untuk tidak melakukan hal tersebut berlebihan. Jadi cukup dengan bersyukur, alhamdulillah, karena segala sesuatu itu kan datangnya dari Allah. Jadi cukup selebrasi itu dengan alhamdulillah. Kita tidak perlu kayak apa ya, maksudnya tuh bersenang-senang berlebihan kayak tuh ye menang atau ye dapat apa gitu kan. Ya tidak perlu berlebihan lah. Untuk menahan diri tersebut ya dengan bersabar, dengan keistiqomahan bersabar tadi. Menahan diri dari segala sesuatu yang ujian kesenangan dan juga dari perilaku berlebihan seperti itu. Oke, itu kayaknya itu aja sih Kak dari kami. Oke, mungkin Kak Selanya ada pesan-kesan untuk orang-orang yang sudah lagi dengar atau guru atau murid-murid yang lain? Kesan dan pesan untuk pendengar radio Syiar Semalam FM apa ya? Karena ini masih pagi ya. Karena ini masih pagi, kesan dan pesannya mungkin pesannya dulu ya. Pesannya karena ini masih pagi, ya awali hari dengan semangat karena ini masih pagi. Saya tahu benar bahwa teman-teman yang di rumah itu juga lagi daring dan harus kumpulin semangatnya karena ini pagi-pagi. Dan juga untuk kepala sekolah, Bapak, untuk dewan guru juga, ibu-ibu, bapak-bapak, semangat untuk mengajarnya karena nanti kita harus daring sampai jam 3 kan, sampai sore. Jadi harus tetap semangat ngajar. Untuk teman-teman di rumah juga tetap semangat belajarnya, raih cita-cita. Jadi harus tetap semangat, tetap fit sampai nanti sore untuk belajarnya. Baik, sepertinya sekian saja dari Tosia Kak Sela pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan kata pada Kak Sela atau kami sendiri, kami mohon maaf dan terima kasih yang untuk mendengarkan yang mendengarkan ini. Mungkin banyak pekerjaan atau untuk guru-gurunya lagi ngajar atau lagi daring atau lagi Zoom di sini yang sudah mendengarkan, terima kasih. Dan sekian dari saya Muhammad Zakir Rasyid Ramadan dan Aulia Nisrina di sini dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, mungkin kalau ada yang mau request lagu langsung aja request ke Instagram Broadcasting Semanam dan saya putarkan lagu selanjutnya. Dan terima kasih.